Halo semuanya, kembali lagi di Canon Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Last of Us episode pertama. Film ini merupakan salah satu adaptasi live action dari video game terbaik yang pernah dibuat. Lantas bagaimana cerita film The Last of Us? Mari simak alur ceritanya. Let's go! Film ini pun dimulai dengan sebuah acara TV di tahun 1968 di mana ada beberapa ilmuwan yang lagi membicarakan tentang peristiwa-peristiwa penyakit virus yang pernah melanda dunia. Dan dari semua peristiwa itu pada akhirnya umat manusia berhasil memenangkan peperangan. Tapi menurut para ilmuwan ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu terinfeksi gara-gara jamur yang berbahaya. Dan mereka mengetahui kalau ada beberapa jamur yang berbahaya dan juga bisa mengendalikan seseorang seperti boneka yang dimana dikendalikan oleh tuannya mereka. Kemudian mereka pun berpendapat kalau beberapa jamur berbahaya itu bisa berevolusi jika misalnya kondisi suhu di bumi lebih panas daripada biasanya, bisa mengendalikan otak manusia sampai akhirnya terinfeksi dari jamur dan menyebar sampai ke seluruh dunia. Sampai sekarang belum ada yang bisa mengatasi virus ini. Jika misalnya hal itu terjadi ataupun vaksin yang ampuh belum ditemukan untuk menyembuhkan infeksi itu, maka akan dipastikan umat manusia akan kalah dan akhirnya mereka pun habis. Mankind has been at war with the virus from the start. Sometimes will. Fungus starts to direct the ant's behavior, telling, for instance, the world were to get slightly warm. Beralih ke tahun 2003 di sebuah rumah di Amerika Serikat, di mana ada seseorang cewek remaja bernama Sarah yang mau merayakan ulang tahun ayahnya yang bernama Joel. Dan mereka berdua tinggal bersama saudaranya Joel bernama Tommy. Di tengah sarapan mereka mendengar berita di radio tentang suatu insiden yang terjadi di Jakarta. Jadi pihak pemerintah Amerika Serikat memperingatkan keluarganya yang ada di sana untuk waspada. Namun Joel tidak mengetahui di mana Jakarta itu. Ia mengira kota itu ada di daerah Timur Tengah. Oleh karena itu, Sarah memberitahu kalau Jakarta adalah ibu kota di sebuah negara bernama Indonesia. Kemudian Sarah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, tapi sebelum itu dia mengambil jam tangan ayahnya yang rusak. Dia berencana untuk memperbaikinya sebagai hadiah ulang tahun ayahnya. You love biscuits. Solid. Setelah pulang dari sekolah dan menunggu abang tukang jam selesai membetulkan jamnya, ada beberapa mobil polisi dan mobil damkar yang lewat di jalanan. Dan si abang itu berkomentar kalau dia terganggu akan mobil-mobil itu yang sudah sering lewat di depan tokonya. Tidak lama setelah itu datang istri si abang yang langsung mau menutup toko karena ada sesuatu darurat yang bikin dia cemas. Jadi dia pun menyuruh Sarah untuk pulang ke rumah sambil mengasih jamnya yang sudah diperbaiki. Shantisma, we're done for today. It's 3:15. You should go home. Kemudian Sarah pun singgah di rumah tetangganya, di mana dia mengerjakan PR sambil menghabiskan waktu sore itu. Di saat itu Sarah mau meminjam DVD film kesukaan ayahnya. Dia tidak mengetahui kalau si nenek tiba-tiba bergerak seperti kejang-kejang sambil membuka mulut di belakang Sarah. Ketika Sarah mau pulang, dia melihat seekor heli yang sedang memperhatikan si nenek dan terus memperhatikan si nenek yang membuat Sarah menjadi kebingungan. Kemudian Sarah pun langsung pergi. Di suatu hari setelah Joel pulang dari kerja, Sarah akhirnya memberikan hadiah jam tayang yang sudah diperbaiki. Dan dia mengaku kalau dia mendapatkan duit dari jualan permen haram, tapi ia berbohong. Dan sebenarnya duitnya adalah duit Joel sendiri yang sudah ia curi beberapa waktu lalu. Kemudian ketika lagi menonton film yang disuka Joel, dia menerima kabar dari Tommy. Dia lagi di kantor polisi gara-gara memukul orang sinting yang mencoba memukulnya. Dan terjadi kesalahpahaman ketika polisi menangkap Tommy. Jadi dia meminta bantuan Joel untuk membebaskannya. Hal itu membuat Joel mau tidak mau harus berangkat sekarang juga. Joel pun menggendong Sarah yang ketiduran ke kamarnya. Ketika tertidur pula, Sarah terbangun di dini hari gara-gara mendengar suara keras di luar. Oleh karena itu, dia mencari Joel yang belum pulang dari kantor polisi. Sarah lalu mencoba membuka TV dan melihat siaran darurat dari pemerintah untuk melakukan lockdown di rumah saja.
Tiba-tiba datang si Haley yang ingin masuk seakan ingin memberitahu kalau sudah terjadi sesuatu yang tidak beres di sekitar. Di luar pun ada helikopter militer dan pesawat jet yang melintas di atas rumahnya. Sarah lalu membawa si Haley kembali ke rumah tetangganya itu. Tapi si Haley malah menolak dengan menggeram dan akhirnya dia pun kabur. Hal itu membuat Sarah menjadi penasaran, jadi dia memasuki rumah si tetangga dan menemukan jejak darah di dapur. Ternyata itu ulah si nenek yang lagi memakan si tetangganya. Layaknya seperti zombie sambil menyebarkan virus untuk mengubah manusia menjadi zombie. Si nenek pun melihat Sarah dan mencoba menggigitnya, namun hal itu membuat Sarah menjadi ketakutan dan kabur dari rumah itu. Untungnya ayahnya Sarah dan Tommy datang tepat waktu dan akhirnya si nenek pun terpaksa dihabisi sama Joel. Mereka kemudian cepat-cepat kabur untuk mencari tempat yang aman dan harus menabrak tetangga mereka yang sudah berubah menjadi zombie. Di tengah perjalanan mereka membahas tentang wabah zombie ini dan juga gara-gara virus yang membuat seluruh jaringan komunikasi pada mati. Dan menduga virus zombie ini menyebar pertama kalinya di kota. Sehingga bisa diduga kenapa si nenek bisa terinfeksi. Mereka juga melihat sebuah rumah besar yang terbakar dan ada orang lain yang meminta pertolongan, tapi Joel meminta untuk jangan menolong mereka karena ketakutan dengan orang lain itu yang bisa saja sudah terinfeksi virus. Sesampainya di jalan tol, mereka melihat jalan yang sangat macet gara-gara banyak orang yang sedang berusaha kabur. Jadi Tommy mengambil jalan pintas dengan melewati sebuah ladang. Namun dia dan mereka melihat ada helikopter militer yang berada di depan juga. Karena tidak ingin dicegah sama militer, mereka pun memutuskan untuk melewati jalan lain di kota kecil sambil melihat banyak pesawat yang pada ingin mendarat secara darurat. Dan banyak orang yang sudah terinfeksi di jalan yang membuat mereka tidak bisa melewati jalan tersebut. Dan tidak lama kemudian ada pesawat terbang yang jatuh di belakang dan akhirnya mobil mereka pun terhantam dari puing pesawat. Setelah mengalami kecelakaan, Sarah melihat banyak zombie yang pada memakan orang sebelum dia diangkat keluar dari mobil sama Joel dan Tommy. Tidak lama setelah itu ada mobil polisi yang menabrak mobil mereka dan membuat Joel dan Sarah berpisah dengan Tommy. Jadi Tommy pun memberitahu sebuah lokasi untuk mereka bisa ketemuan di sana. Karena kecelakaan sebelumnya membuat kaki Sarah terluka, Joel pun menggendongnya sambil lari dan beberapa saat kemudian dia menjadi ketakutan sama salah satu zombie yang lagi asik memakan orang. Oleh karena itu, Joel kabur ke arah restoran di mana dia dikejar sama zombie yang bisa berlari dan loncat. Dan setelah Joel keluar dari restoran, tiba-tiba zombie di-headshot sama seseorang yang ternyata itu dilakukan sama seorang tentara. Setelah mengetahui Joel dan Sarah tidak terinfeksi, tentara pun melaporkannya, tapi dia menjadi kaget ketika disuruh untuk melakukan sesuatu ke Joel dan Sarah, yaitu menghabisi Joel dan Sarah seperti zombie lain. Merasa terancam, Joel menghindari tentara tepat sebelum dia menembak dan akhirnya Joel dan Sarah pun terjatuh dari atas bukit sebelum si tentara menghabisi hidup mereka. Tentara sempat mengucapkan permohonan maaf, namun tiba-tiba dia di-headshot dari jarak jauh yang ternyata dilakukan sama Tommy. Tapi perhatian Joel segera teralihkan ke Sarah yang dalam kondisi sekarat gara-gara perutnya tertembak dari tentara sebelumnya. Karena tidak punya cukup waktu, Joel gagal untuk menyelamatkan anaknya dan akhirnya dia pun meninggal gara-gara pendarahan yang dia alami. Come on, baby. I know. Tommy, help me! Beralih ke 20 tahun kemudian, di mana ada seorang anak kecil yang lagi berjalan sendirian di tengah hutan dan melihat sebuah kota yang sudah kiamat gara-gara wabah zombie yang sudah melanda ke seluruh dunia. Di sana si anak kecil menemukan sebuah tempat yang sudah dijaga sama beberapa petugas senjata. Namun dia pingsan, jadi petugas membawa si anak kecil itu ke sebuah tempat aman, di mana dia dicek apakah dia terinfeksi virus zombie atau tidak. Dan setelah diperiksa, ternyata si anak kecil itu sudah terinfeksi dengan muncul warna merah dari alat pengecekan.
Oleh karena itu, para petugas memberikan kesempatan ke si anak kecil untuk melakukan apapun yang dia mau. Namun sebelum itu, mereka menyuntikkan sesuatu dulu ke si anak kecil. Para petugas ini dari sebuah kelompok bernama Fedra, atau seperti tim darurat bencana, yang merupakan kelompok yang bertindak sebagai otoritas penguasa zona karantina. Dan mereka mempunyai sebuah markas yang menjadi tempat tinggal para penyintas. Di sana juga ada kelompok pemberontak bernama Fireflies yang tidak suka sama yang dilakukan Fedra, karena Fireflies mau semua warga bisa bebas untuk membangun negara bersama-sama, apalagi situasi dunia yang sudah terjadi kiamat. Joel adalah salah satu penyintasnya dan sekarang dia bekerja sehari-hari sebagai buruh untuk mendapatkan uang. Namun uang yang dia dapatkan bukanlah uang yang biasa dipakai, melainkan uang baru yang dibuat sama Fedra. Suatu hari ketika mengurusi mayat untuk dibakar, Joel melihat si anak kecil yang ternyata menjadi salah satu orang untuk dibakar juga. Karena temannya seorang ibu, ia pun tidak tega untuk membakar si anak. Joel pun langsung melakukannya karena tampak dia sudah pernah melakukan hal itu ke anaknya si Sarah, dan akhirnya si anak kecil itu pun dibakar. Ketika melihat beberapa orang yang akan dihukum mati karena sudah macam-macam mau kabur dari markas, dia melihat seorang petugas bersenjata yang memberikan sebuah pesan untuk datang. Jadi Joel pun pergi mendekati di sebuah gang dan ternyata mereka melakukan transaksi narkoba yang dijual Joel untuk mendapatkan uang tambahan. Di kesempatan ini, Joel menanyakan tentang kabar perkembangan sebuah truk dari si petugas karena mereka berencana untuk kabur dari markas Fedra. Dan sudah bekerja sama dengan seorang wanita bernama Tess yang mengurusi pembelian baterai mobil untuk truknya. Tapi masalahnya orang yang dia suruh sudah membeli baterai mobil yang bernama Robert melakukan kecurangan dengan menjual lagi baterai itu ke orang lain, sehingga terjadilah keributan di antara Tess dan Robert. What do you want me to say, Tess? How about we just let it go? Tiba-tiba tempat mereka terkena dampak dari sebuah ledakan, karena itu di luar terjadi baku tembak antara Fedra dengan Fireflies. Namun ketika Tess kembali sadar, dia melihat Robert sudah kabur yang membuatnya ditangkap sama Fedra. Sementara itu Joel pergi ke tempat layanan pesan suara dengan alat radio di mana orang-orang lagi mengantri untuk memberikan pesan ke orang-orang tercinta mereka yang mungkin masih hidup di luar sana. Joel dan si petugas radio sudah berteman lama dan dengan sedikit sogokan Joel menanyakan tentang kabar saudaranya Tommy yang sudah berpisah dengan Joel. Di tengah usaha mereka untuk bertahan hidup dari wabah zombie, tapi hasilnya belum ada balasan pesan dari Tommy, sehingga Joel menjadi khawatir karena sudah 3 minggu Tommy tidak membalas pesan dari Joel. Dan biasanya Tommy membalas dalam waktu 1 hari saja. Jadi kemudian Joel memutuskan untuk nekat pergi ke tempat layanan pesan suara Tommy yang sangat jauh. Dan setelah Joel mengetahui lokasinya dari si petugas radio, dia pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke sana walaupun dia tahu kalau di luar sana para zombie pada berkeliaran di mana-mana. Besoknya Joel baru mengetahui luka Tess di wajahnya. Oleh karena itu Tess memberitahu kalau ini gara-gara beberapa anak muda yang memukulnya yang labil dan baru lahir setelah wabah zombie menyebar. Ketika mengetahui baterai mobilnya sudah dijual sama Robert, Joel tentu sangat marah, namun Tess mengajaknya untuk mencari Robert dengan keluar dari markas secara diam-diam. Dan akhirnya Joel pun mengeluarkan pistol yang dia simpan selama ini. Tess menanyakan ke seseorang yang bertugas sebagai mata-mata tentang Robert. Dan setelah Tess mengetahui lokasi Robert yang berada di markas Fireflies, dia dan Joel pun pergi ke terowongan kereta bawah tanah dengan melewati sebuah tempat khusus untuk mereka kabur, sambil membawa tas berisi peralatan yang sudah mereka siapkan beberapa waktu kemudian. Setelah sampai di sebuah kantor, mereka dikejutkan dengan zombie yang sudah habis hidupnya dalam kondisi membusuk. Menduga zombie itu tidak makan dalam waktu yang lama. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di markas Fireflies, di mana mereka menemukan Robert dan timnya yang sudah habis hidupnya karena baku tembak. Joel dan Tess mendengar suara orang kesakitan di lorong sebelah dan dikagetkan dengan cewek remaja yang mau menyerang Joel. Dan ternyata orang yang kesakitan itu bernama Merlin, dan ternyata Joel mengenal Merlin yang merupakan pemimpin dari kelompok pemberontak Fireflies yang sudah berhasil menghabisi hidupnya Robert dan timnya yang sedang mencoba menjual baterai mobil yang tidak bagus.
Membuat hal itu, Joel pun bertanya ke Merlin untuk apa membeli baterai mobil. Ia pun menjawab dia membutuhkan itu untuk sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan cewek remaja itu yang bernama Ellie. Merlin lalu memberitahu kalau gara-gara baku tembak yang terjadi, Fedra sudah mengetahui kejadiannya dan akan datang ke sini. Oleh karena itu, Merlin berpikir karena perutnya tertembak dan kondisi temannya yang terluka, Merlin meminta bantuan Joel untuk mengantarkan Ellie untuk dibawa ke tim Firefly yang menunggu Ellie di suatu tempat bernama State House. Sebagai gantinya, tim Fireflies akan memberikan apa yang Joel butuhkan. You'll talk it through, but please remember. Joel dan Tess setuju untuk mengantarkan Ellie ke State House, dan ketika malam hari sudah tiba, mereka menyelinap keluar dari markas dengan melewati sebuah jalan rahasia yang diketahui Tess. Tapi mereka belum benar-benar aman dari para petugas karena mereka harus menghindari penjagaan para petugas di sekitar gerbang secara diam-diam. Beberapa saat kemudian mereka malah ketahuan sama salah satu petugas yang lagi membuang cairan, yang ternyata itu adalah pelanggannya Joel dalam transaksi narkoba. Namun dia tetap melaksanakan tugasnya, jadi dia menyuruh Joel, Tess, dan Ellie untuk berlutut dengan tangan di belakang kepala. Si petugas mau memastikan kalau mereka bertiga tidak terinfeksi, tapi ketika dia memeriksa Ellie, dia pun langsung menusuk si petugas dengan pisau miliknya, sehingga dia menjadi marah sambil mau menembak Ellie. Joel mencoba menenangkan si petugas, namun ketika dia bilang minggir, Joel pun teringat tentang si tentara yang sudah menghabisi hidup anaknya. Joel langsung menerkam si petugas lalu memukulnya sampai berkali-kali dan akhirnya dia pun tewas. Sarah kemudian memeriksa alat pengecekan dan ternyata Ellie sudah terinfeksi. Ellie pun berkata ia tidak terinfeksi, bahkan ia menunjukkan luka di tangannya yang ia dapatkan 3 minggu yang lalu. Sementara manusia pada umumnya akan berubah menjadi zombie sepenuhnya dalam waktu kurang dari sehari. No, I'm not sick. Namun mereka tidak punya banyak waktu untuk membicarakan tentang bekas luka itu karena mereka harus mengamankan diri dulu dari para petugas. Joel pun mengambil senapan dari si petugas, lalu mereka pun pergi memasuki area para zombie dan akhirnya film pun bersambung. Bagaimana? Cukup seru kan filmnya? Buat kalian yang ingin kisahnya sampai tamat, ikuti terus channel ini. Untuk episode kedua bakalan di-up secepatnya, namun untuk episode 3 dan seterusnya saya bakalan up seminggu sekali. Karena memang film ini rilis seminggu sekali di HBO Internasional. The Last of Us episode pertama film ini cukup fantastik yang mendapatkan rating 9,4. Jadi buat kalian yang masih stay, jangan lupa tinggalkan komentar kalian.